Bab 5957, Rakyat Kita Sendiri. Beberapa tahun telah berlalu di dalam menara penekan iblis. Dev, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Boom! Aura kuat secara tak sengaja terpancar darinya, menyebabkan energi kacau di dalam menara bergejolak. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, sedalam langit berbintang, dan kemudian kilatan cahaya 4 warna menghilang. Lubang darah di dadanya sudah lama menghilang, dan kulitnya halus seperti giok, dengan kilau yang lembut. Pola 5 elemen dan api bumi di punggung tangan terlihat lebih jelas dan misterius, seolah-olah terbentuk secara alami. Di dalam dantian, bintang aslinya tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi juga bertambah besar hingga 30%. Rotasinya stabil dan kuat, dan 4 warna abu-abu, 5 warna, emas merah, dan emas muda berbaur sempurna, membentuk kilau unik yang menyerupai awal mula kekacauan dan mengandung kelahiran dan kematian yang tak berujung. Kekuatan bawaannya jauh melampaui kekuatan Dewa Abadi tingkat 5 biasa. Tingkat kultivasinya telah stabil di puncak peringkat kelima alam Dewa Surgawi, tetapi kekuatan tempurnya, setelah penggabungan awal keempat kekuatan dan penempaan seperti kelahiran kembali, tidak lagi sebanding dengan sebelumnya. Dampak buruk dari busur Raja Dewa telah mereda, dan tangan kanannya telah kembali normal. Waktu sudah habis. Dev bergumam sendiri, dan dalam sekejap, dia meninggalkan menara penekan iblis. Di luar gua, Raja Iblis Awan Merah, yang sedang berjaga, langsung merasakannya dan menoleh. Ketika ia merasakan aura tenang namun kuat yang terpancar dari Dev, matanya berbinar terkejut. Kau sudah pulih sepenuhnya, dan sepertinya, kau bahkan lebih kuat. Dev mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, lalu kembali ke paviliun batu di tengah lembah bersama Raja Iblis Awan Merah. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya bergegas datang setelah mendengar kabar tersebut. Melihat kondisi Dev, mereka semua sangat terhibur, seolah-olah mereka telah melihat secercah harapan dalam situasi putus asa mereka. Saudara Taois Dev, bagaimana perkembangan pemulihan Anda? Tanya Jin Buhuan dengan cemas. Dia sudah aman. Tatapan Dev menyapu kerumunan. Meskipun mereka telah beristirahat selama lebih dari sebulan, wajah-wajah mereka masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan luka, dan kekuatan mereka secara keseluruhan belum pulih hingga setengah dari tingkat semula. Para senior dan sesama kultivator, saya ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Kerumunan itu terdiam dan menatapnya. Aku berniat melakukan perjalanan ke Aula Jalan Jahat. Nada suara Dev tenang, namun mengejutkan. Apa? Tidak. Dev, kau gila. Seruan penentangan langsung meletus di paviliun batu itu. Jin Buhuan berkata dengan tergesa-gesa, Aula Jalan Jahat harus dijaga ketat sekarang. Meskipun Sue Yuming dan Zan E terluka, fondasi mereka masih utuh. Selain itu, gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi. Jika kalian pergi ke sana sendirian, itu sama saja dengan berjalan ke dalam jebakan. Li Baichuan juga menggelengkan kepalanya, Nak, kami tahu kau membenci, dan kami juga membenci. Tapi balas dendam bukanlah sesuatu yang harus terburu-buru. Mari kita tunggu sampai kita semua pulih sedikit sebelum mengambil keputusan. Du Guao menggenggam erat gagang pedang besi yang baru ditemukannya dan berkata dingin, jika kau ingin pergi, ikutlah. Dev mengangkat tangannya untuk membungkam kerumunan, tatapannya tegas, justru karena luka semua orang belum sembuh, dan Aula Jalan Jahat dapat menyerang kapan saja, maka aku harus pergi. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Mereka mungkin tidak mengharapkan kesembuhan saya. Perjalanan ini bukan untuk pertempuran yang menentukan, tetapi untuk pengintaian, jika ada kesempatan. Kilatan dingin terpancar di matanya. Bunuh pemimpin mereka, buat mereka kacau, dan beri kita lebih banyak waktu. Dia menatap Raja Iblis Awan Merah, Senior, Anda tetap di sini untuk membantu menjaga. Saat saya kembali, saya akan menemani Anda mencari rumput jiwa ilahi 9 lubang untuk memenuhi keinginan Anda. Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tekad di mata Dev, dia akhirnya hanya mengangguk berat kembali hidup-hidup. Kerumunan orang mencoba membujuknya lebih lanjut, tetapi Dev sudah berbalik dan hendak pergi. Tepat saat itu, Bas! Labirin alami di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan dua aura yang sangat kuat namun tidak jahat menerobos masuk seolah-olah merobek tirai. Serangan musuh. Semua orang merasa ngeri. Jin Buhuan dan yang lainnya langsung melepaskan kekuatan sihir mereka. Li Baichuan memanggil binatang buas yang tersisa, energi pedang Du Guao melesat ke langit, dan energi iblis Raja Iblis Awan Merah melonjak, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Jantung Dev berdebar kencang, dan dia menatap intensely ke tempat kejadian. Ruang itu berputar dan dua sosok melangkah keluar dengan santai. Pemimpin itu mengenakan jubah abu-abu sederhana, dengan wajah yang halus dan lembut, tetapi matanya sedalam laut, seolah-olah dia telah mengalami berbagai macam cobaan hidup yang tak ada habisnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun panjang polos, dengan kecantikan yang memukau dan sikap yang lembut. Wajahnya sedikit pucat, seolah-olah baru pulih dari sakit yang lama, tetapi matanya dipenuhi kerinduan dan kegembiraan akan kelahiran kembali saat ia menatap pria berjubah abu-abu itu. Aura yang terpancar dari kedua individu ini jelas telah mencapai tingkat dewa tertinggi. Selain itu, dia sama sekali bukan pemula di alam ini. Terutama, aura pria berjubah abu-abu itu sedalam lautan, dan Dev merasa bahwa dia bahkan sedikit lebih kuat daripada leluhur api bumi di masa jayanya. Dev awalnya terkejut, lalu matanya berbinar gembira.
Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan kerumunan yang hendak bertarung sampai mati. Tunggu, semuanya. Mereka adalah bagian dari kita. Bab 5958, Membuka Jalan Baru. Ia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada pria berjubah abu-abu itu, Senior Musa. Ada apa Anda datang kemari? Para pendatang baru itu tak lain adalah Musa, pria misterius dan perkasa yang telah diselamatkan Dev di tangga surgawi, dan istrinya, yang telah lama ingin dibangkitkan Dev dengan bantuan kekuatan supranatural Tuan Si. Musa tersenyum dan menatap Dev, pandangannya menyapu ke arahnya, secercah kejutan terpancar di matanya. Pak Chen memang orang yang luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, beliau telah mencapai kemajuan yang begitu pesat. Fondasi yang dibangunnya begitu kokoh sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu ia menatap Jin Buhuan dan yang lainnya, yang tampak waspada dan penuh keraguan, dan mengangguk sedikit, tolong jangan panik. Saya dan istri saya adalah teman lama Tuan Dev, dan kami tidak datang ke sini sebagai musuh. Jin Buhuan dan yang lainnya merasa bahwa pasangan Musa tidak bermaksud jahat dan mengenal Dev, jadi mereka sedikit tenang, tetapi tetap waspada. Dev dengan cepat memperkenalkan kedua pihak tersebut. Setelah mendengar bahwa Musa memiliki kultivasi mendalam seorang ahli alam surgawi dan merupakan teman lama Dev, Jin Buhuan dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, dan segera memberi hormat. Setelah berbasa-basi, Dev bertanya dengan tergesa-gesa, Senior Musa, apakah ada hal penting yang membawa Anda kemari secara tiba-tiba? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang situasi terkini di surga ke-12, terutama gerbang reinkarnasi dan balai kejahatan? Ekspresi Musa berubah serius. Dia menggenggam tangan istrinya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Dia melirik Dev dan perlahan berkata, justru karena itulah saya datang. Tuan Dev, Anda tadi bilang ingin pergi ke aula jalan jahat. Ya, Dev mengangguk. Musa menggelengkan kepalanya, nadanya serius, Tuan Dev, kesampingkan dulu pikiran itu. Setidaknya sampai Anda mencapai alam abadi atas, sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam diri Anda, dan memahami sifat sejati dari penguasa reinkarnasi, jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Senior mengetahui identitas penguasa reinkarnasi. Pupil mata Dev menyempit. Musa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya, sebelum akhirnya berkata perlahan, di masa lalu, untuk membangkitkan kembali istriku, aku berkelana ke banyak tempat tersembunyi, dan secara kebetulan, aku juga melihat sekilas jejak esensi gerbang reinkarnasi. Itu bukanlah gerbang asli dunia ini. Asal-usulnya, melibatkan tabu dari zaman kuno dan bahkan lebih awal. Yang disebut penguasa reinkarnasi di balik gerbang itu bukanlah makhluk nyata, melainkan lebih seperti kumpulan aturan, atau lebih tepatnya, proyeksi kehendak yang kuno, luas, dan jahat. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Dev, apakah kau tahu mengapa gerbang reinkarnasi dapat memberikan kekuatan dan memungkinkan orang untuk menembus batas? Dev teringat adegan di medan perang itu, menyerap energi yang terpancar dari dalam gerbang. Ya dan tidak. Musa berkata dengan suara berat, pintu itu, membuka jalannya sendiri. Untuk membuka jalan baru, kerumunan itu tampak bingung. Hukum langit dan bumi memiliki prinsip kerjanya masing-masing. Reinkarnasi adalah salah satu hukum langit dan bumi, dan ia memiliki tatanannya sendiri. Namun gerbang reinkarnasi ini secara paksa mengubah, melucuti, dan memonopoli hukum reinkarnasi di dunia ini, memisahkannya dari hukum langit dan bumi lainnya, dan menempatkannya di bawah kendali kehendak di balik gerbang tersebut. Musa membuat pernyataan yang mengejutkan, yang disebut berkah itu tidak lebih dari cara ia secara membabi buta mencerminkan kembali dao reinkarnasi yang dicuri, yang semula milik semua makhluk di dunia ini. Itu seperti menuangkan air secara paksa dari samudera yang luas ke dalam aliran sungai, yang secara alami akan menyebabkan aliran sungai tersebut langsung membengkak. Namun jika ini terus berlanjut, siklus reinkarnasi di dunia ini akan benar-benar terganggu, takdir sejati semua makhluk hidup akan dikendalikan olehnya, dan dao agung langit dan bumi juga akan rusak. Kekuatan yang diberikannya meninggalkan bekas. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin dalam Anda bergantung padanya. Pada akhirnya, tubuh dan pikiran Anda akan diasimilasi olehnya, menjadi nutrisi bagi pertumbuhannya, atau lebih tepatnya, menjadi boneka. Semua orang merasa merinding saat mendengar hal ini. Yang disebut jebakan keabadian sebenarnya adalah rencana mengerikan yang mencuri esensi dari sebuah dunia. Sebenarnya siapa dewa reinkarnasi itu? Desak Dev. Rasa cemas yang mendalam terpancar di mata Musa, aku pun tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Aku hanya tahu bahwa itu kuno, kuat, dan dipenuhi semacam kebencian yang acuh tak acuh terhadap makhluk hidup. Mungkin itu adalah obsesi yang masih tersisa dari makhluk tertinggi yang jatuh, atau kehendak yang runtuh setelah gagal mencapai transendensi, atau predator dari luar alam, yang berniat untuk melahap alam ini. Keadaannya saat ini istimewa, dan tampaknya tidak mampu sepenuhnya turun ke alam ini, perlu bergantung pada gerbang reinkarnasi dan para penganut sebagai jangkar dan cakar. Zan E dan Sue Yuming hanyalah pion-pion yang lebih mumpuni. Dia menatap Dev dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya, Tuan Dev, Anda diberkahi dengan keberuntungan dan karma yang besar. Kekuatan yang menyatu di dalam diri Anda memiliki karakteristik untuk menahan energi reinkarnasi, terutama kekuatan kekacauan dan aura busur Raja Dewa. Mungkin inilah sebabnya mengapa mereka, atau boneka-boneka mereka, ingin menyingkirkanmu secepat mungkin. Tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat bagimu untuk menghadapi mereka secara langsung. Setelah pertempuran ini, Istana Jalan Jahat pasti akan menerima hadiah yang lebih besar lagi. Sekarang, kalian tidak boleh memasuki sarang naga atau sarang harimau. Dev tetap diam, hatinya bergejolak dengan emosi yang campur aduk.
Kata-kata Musa mengkonfirmasi banyak kecurigaannya dan mengungkapkan tingkat kengerian yang lebih dalam. Namun nyala api di matanya tidak padam, sebaliknya, nyala api itu semakin tenang. Senior Musa, jika Tuan Si datang, bisakah dia menghancurkan gerbang reinkarnasi dan penguasa reinkarnasi? Tanya Dev dengan rasa ingin tahu. Ini, Musa terdiam sejenak, lalu tersenyum getir, meskipun aku tidak tahu kekuatan sebenarnya Tuan Si, menghancurkan penguasa reinkarnasi akan semudah menjentikkan jari. Dev, jika Tuan Si mau membantumu, apalagi surga ke-12, dia bisa dengan mudah mengirimmu ke tingkat atas alam surgawi hanya dengan lambaian tangannya, kata Raja Iblis Awan Merah. Dia pernah berada di dalam lautan kesadaran Dev dan telah melihat Tuan Si beberapa kali. Meskipun Raja Iblis Awan Merah tidak mengetahui kekuatan sejati Tuan Si, dia tahu bahwa kekuatan Tuan Si kemungkinan jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh mereka yang berada di tingkat bawah dan menengah alam surgawi. Apakah pasti benar-benar sehebat itu? Tanya Dev, agak terkejut. Musa tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Si dapat mengubah hukum sesuka hati dan menghidupkan kembali orang-orang yang jiwanya telah hancur. Dalam hal ini, dia jauh lebih unggul daripada Dewa Reinkarnasi. Jika Dewa Reinkarnasi memiliki kemampuan seperti itu, tidak akan ada kebutuhan akan gerbang reinkarnasi, keabadian, atau kebangkitan. Dev memikirkannya sejenak dan setuju. Tuan Si dapat dengan mudah membangkitkan seseorang yang jiwanya telah hancur. Dibandingkan dengan penguasa reinkarnasi ini, yang menggunakan semacam hukum reinkarnasi untuk membangkitkan orang dan bahkan membangkitkan boneka, Tuan Si jauh lebih unggul. Bab 5959, Gua Kultivator Ki Kuno. Saya mengerti maksud Anda, Pak. Dev menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunda tindakanku dan terus meningkatkan kekuatanku. Namun, Aula Jalan Jahat tidak akan memberi kita banyak waktu. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan kembali. Meskipun Tuan Si sangat kuat, Dev tahu bahwa Tuan Si tidak akan mudah membantunya. Dia tidak tahu apakah Tuan Si mengalami kesulitan setelah tiba di alam surgawi, atau karena alasan lain, tetapi dia tidak pernah muncul lagi. Musa mengangguk, benar. Jadi, kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Hubungi semua kekuatan yang tersedia, temukan kelemahan gerbang reinkarnasi, dan pada saat yang sama. Tuan Dev, Anda perlu berkembang lebih cepat. Tatapannya menyapu garis-garis di punggung tangan Dev. Fusi di dalam tubuhmu tampaknya telah mencapai tahap dasar, tetapi masih jauh dari sempurna dan mampu melepaskan kekuatan tertingginya. Aku mungkin bisa membantumu, tetapi kau harus mencari kesempatan itu sendiri. Tepat saat itu, istri Musa, wanita yang lembut itu, berbicara pelan, suaranya seperti mata air yang jernih. Saudara Sa, apakah kau lupa petunjuk menuju gua pemurni Ki Kuno itu? Mungkin petunjuk itu bisa berguna bagi Tuan Dev. Musa tiba-tiba menyadari, oh iya. Aku hampir lupa. Tuan Dev, saya pernah mendapatkan petunjuk di sebuah situs kuno yang mengarah ke tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh sekelompok kultivator yang dikenal sebagai kultivator Ki Kuno di zaman dahulu. Metode kultivasi mereka kuno dan ampuh, dan mereka sangat mahir dalam menyelaraskan dan menggabungkan berbagai energi eksotis. Ini mungkin membantu Anda sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan di dalam tubuh Anda, atau bahkan menemukan peluang untuk peningkatan pesat lebih lanjut. Namun, tempat itu cukup terpencil dan penuh bahaya. Kilatan cahaya muncul di mata Dev. Jika dia bisa menemukan warisan seorang pemurni Ki Kuno, mempercepat penggabungan keempat kekuatannya, dan bahkan menembus peringkat ke-6 atau ke-7 alam dewa abadi, maka, menghadapi Aula Jalan Jahat yang telah dipulihkan dan penguasa reinkarnasi, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung, dan mungkin bahkan memenggal kepala mereka. Pak Guru, tepatnya di mana letak gua tempat tinggal itu? Dev menatap Musa dengan saksama. Musa tidak menjawab secara langsung, tetapi malah mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, dan sebuah peta yang sangat sederhana yang digariskan oleh cahaya bintang yang samar muncul. Sebagian besar area itu tampak buram, kecuali satu sudut yang ditandai dengan rune kuno dan aneh. Bentuk rune itu menyerupai pusaran awan yang berputar atau semacam tungku purba. Tempat ini terletak di tepi barat surga ke-12, di celah sabuk angin hampa. Musa menunjuk ke tanda rune itu, nadanya serius, struktur spasial di sana rapuh dan kacau. Struktur itu telah terkikis oleh angin kencang dan turbulensi spasial selama bertahun-tahun, membentuk fragmen ruang waktu dan labirin alami yang tak terhitung jumlahnya. Para kultivator biasa merasa sangat sulit untuk menemukan jalan yang benar, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak mampu bertahan di lingkungan di sana. Pintu masuk gua itu tersembunyi di dalam fragmen ruang waktu yang tenang yang dikenal sebagai mata reruntuhan. Dari luar tampak seperti surga terpencil, tetapi di dalamnya penuh dengan bahaya. Dia menatap Dev, Tuan Dev, kekuatan yang ada dalam diri Anda istimewa, dan mungkin mampu menahan beberapa erosi lingkungan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa gua ini kuno dan batasan-batasannya tidak dapat diprediksi. Metode para kultivator Ki Kuno sangat berbeda dari metode kultivasi kita saat ini. Ujian mereka seringkali mengarah langsung ke sumbernya dan sangat berbahaya. Peluang ditemukan di tengah bahaya, saya memahami hal ini. Dev menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, mata iblisnya berkilauan dengan campuran kegembiraan perang dan rasa ingin tahu, kedengarannya seperti tempat yang menarik. Aku akan ikut denganmu. Dev mengangguk. Akan lebih baik jika Raja Iblis Awan Merah ikut serta, mungkin mereka bisa menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang. Musa mengangguk,
memadatkan peta bintang ilusi menjadi token abu-abu pucat yang bukan emas maupun giok, dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah jimat penuntun. Kau dapat mengaktifkannya dengan menyalurkan kekuatan spiritual unikmu ke dalamnya. Jimat ini akan menuntunmu saat mendekati area tersebut. Namun, apakah kamu benar-benar bisa memasuki mata reruntuhan dan menemukan tempat tinggal gua itu bergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu sendiri. Dev menerima token itu dengan hikmat, merasakan aura yang sangat kuno dan misterius terpancar darinya. Memanfaatkan waktu istirahat sebelum berangkat, keraguan Dev tentang struktur alam surgawi kembali muncul, terutama tentang asal-usul Musa dan istrinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Senior Musa, saya sangat berterima kasih atas bantuan kalian berdua. Saya hanya ingin tahu di mana kalian saat ini berlatih di surga ke-12. Jika ada hal penting yang perlu dibicarakan di masa mendatang, saya dapat mengunjungi kalian untuk menyampaikan rasa terima kasih saya." Musa dan istrinya saling bertukar pandang dan tersenyum lembut, tetapi ada sedikit ketidakpedulian dalam senyum mereka. "Tuan Dev, tidak perlu terlalu sopan. Kami bukan orang yang sudah lama tinggal di surga ke-12. Bukan penduduk jangka panjang." Dev terkejut. "Iya." Musa mengangguk dan perlahan berkata, "Aku dan suamiku sebenarnya berasal dari surga ke-13. Surga ke-13. Tidak hanya Dev, tetapi juga Jin Buhuan, Li Baichuan, dan yang lainnya yang berdiri di samping menunjukkan keterkejutan. Sebagai pemimpin sekte-sekte teratas di surga ke-12, mereka tentu mengetahui tentang surga ke-13, tetapi mereka juga tahu bahwa memasuki surga ke-13 itu sulit dan bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan memiliki kekuatan. "Saudara Taois, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda sampai ke surga ke-13? Tanya Jin Buhuan. "Bukankah kita bisa langsung pergi dengan membuka lorong kehampaan?" Tanya Dev, bingung mengapa Jin Buhuan menanyakan hal itu. "Aku selalu melakukannya dengan cara ini, mulai dari surga pertama lalu sampai di sini melalui lorong kehampaan." Jin Buhuan, Li Baichuan, dan yang lainnya semuanya menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Hal ini membuat Dev benar-benar bingung, dan bahkan Raja Iblis Awan Merah pun agak kebingungan. Bab 5960, Tiga Alam Atas, Tengah, dan Bawah. Musa tersenyum tipis dan menjelaskan, "Tuan Dev, 36 tingkatan surga bukanlah sekadar tumpukan satu di atas yang lain. Melainkan, tingkatan-tingkatan tersebut secara kasar dibagi menjadi tingkatan atas, tengah, dan bawah berdasarkan kelengkapan hukum langit dan bumi, tingkat energi spiritual, dan kestabilan dunia. Alam bawah terdiri dari surga pertama hingga ke-12. Surga ke-12 tempatmu berada adalah puncak dari alam bawah, dengan hukum yang relatif lengkap dan energi spiritual yang melimpah. Namun, alam ini masih berbeda secara mendasar dari alam tengah. Di alam bawah ini, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui lorong kehampaan. Alam tengah meliputi surga ke-13 hingga ke-24. Ruang setiap surga jauh lebih luas dan dalam daripada alam bawah, energi spiritualnya lebih murni dan lebih aktif, dan hukum langit dan bumi lebih ketat dan kuat. Berkultivasi di alam tengah seringkali memungkinkan kecepatan dan pemahaman yang lebih besar daripada di alam bawah, tetapi itu juga berarti persaingan yang lebih sengit, perebutan sumber daya yang lebih brutal, dan kekuatan rata-rata yang lebih tinggi di antara makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Saya dan istri saya untuk sementara tinggal di tempat terpencil di surga ke-13. Alam atas, di sisi lain, membentang dari surga ke-25 hingga surga ke-36 tertinggi. Di sana, itu adalah alam legendaris, tak terjangkau bagi mereka yang tidak memiliki keberuntungan, ketekunan, dan nasib baik yang besar. Konon, hukum alam atas hampir sempurna, mengandung asal mula Dao Agung, dan merupakan tempat yang benar-benar mendekati keadaan keabadian tertinggi. Adapun detailnya, saya tidak dapat sepenuhnya menjelaskannya. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru bagi Dev. Meskipun Dev tahu bahwa 36 tingkatan surga terbagi menjadi tingkatan atas, tengah, dan bawah, tidak ada seorang pun yang pernah memberitahunya perbedaan tersebut. "Senior Musa, karena hukum alam atas dan bawah pada dasarnya berbeda, apakah sangat sulit untuk melakukan perjalanan dari surga ke-12 ke surga ke-13? Syarat apa yang dibutuhkan?" Tanya Dev. Musa berkata, "Hambatan antar lapisan, terutama hambatan yang melintasi batas, jauh lebih sulit daripada melintasi berbagai alam dalam alam yang sama. Dari surga ke-12 ke surga ke-13, tampaknya hanya ada satu perbedaan, tetapi sebenarnya itu adalah langkah dari alam rendah ke alam tengah. Pertama-tama, mungkin saja merobek lorong spasial dengan kekuatan yang sangat besar di alam bawah, tetapi hampir mustahil untuk menembus selaput hukum antara kedua alam tersebut. Selaput amnion akan secara otomatis menolak dan melarutkan kekuatan dan bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan esensi hukum alam tengah. Kedua, dibutuhkan seorang pemandu atau penunjuk jalan. Biasanya ada dua metode. Pertama, seorang tokoh yang berkuasa atau berpengaruh di alam tengah secara aktif membuka saluran pendakian yang stabil dan diakui hukum untuk memandu pendakian, yang biasanya ditujukan bagi mereka yang memiliki bakat luar biasa di alam bawah atau murid dari garis keturunan tertentu. Kedua, seseorang dapat menemukan harta karun yang mengandung aura atau koordinat hukum alam tengah, dan menggunakannya sebagai penanda untuk membangun jalur sementara di lokasi dan waktu tertentu, bersamaan dengan ritual khusus dan energi yang kuat. Cara terakhir ini sangat berbahaya, dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, dan jalur tersebut sangat tidak stabil. Terakhir, dan yang terpenting. Ekspresi Musa tampak serius. Para kultivator harus mencapai tingkat kehidupan dan kesesuaian tertentu dengan hukum-hukum alam. Sederhananya, di alam bawah, seseorang harus mencapai alam dewa atas dan memiliki tentang jalan yang dikultivasinya.
Hanya setelah tubuh fisik dan jiwa mengalami transformasi sampai tingkat tertentu barulah seseorang dapat beradaptasi dengan tekanan hukum-hukum alam di alam tengah. Tidak setiap kultivator di alam abadi atas dapat mencapai surga ke-13. Pemahaman adalah elemen terpenting, jika tidak, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk masuk, mereka akan dihancurkan oleh hukum alam tengah yang lebih berat dan padat, atau tidak mampu menyerap energi spiritual yang lebih halus dan cepat binasa. Setelah mendengarkan, Dev akhirnya mengerti, dan panduan itu agak mirip dengan tangga menuju surga yang pernah ia gunakan di alam surgawi. Seandainya bukan karena tangga surgawi, Dev tidak akan pernah bisa mencapai alam surgawi. Aku dan suamiku bisa sampai ke surga ke-12 kali ini karena kami merasakan aura Tuan Dev dan kemudian menggunakan harta langka yang kami peroleh di masa muda kami untuk sementara menyembunyikan diri dan beradaptasi dengan hukum alam bawah. Namun, harta karun ini memiliki efek yang terbatas, dan kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, fondasi kita sendiri mungkin akan terkikis oleh hukum alam yang lebih rendah, yang akan merugikan kultivasi kita. Musa melirik istrinya di sampingnya, matanya dipenuhi permintaan maaf dan kelembutan. Sekarang setelah kami memberitahu Anda tentang apa yang telah terjadi, sudah waktunya kami pergi. Hati-hati, Tuan Dev. Meskipun Dev merasa berat untuk berpisah dan masih memiliki banyak pertanyaan, dia tahu bahwa tidak pantas untuk bersikeras agar dia tetap tinggal. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas bimbingan dan pengertian Anda, senior. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda." Musa membantu Dev berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Dev memiliki keberuntungan yang luar biasa dan kemauan yang kuat. Masa depannya tak terbatas. Mungkin kita akan bertemu lagi di surga ke-13 atau bahkan lebih tinggi lagi. Semoga kau menjaga dirimu baik-baik dan segera mengintegrasikan kekuatanmu sepenuhnya. Gua Pemurni Ki kuno itu mungkin menjadi awal kebangkitanmu menuju kekuasaan." Setelah mengatakan itu, pasangan Musa tidak berlama-lama lagi. Mereka mengangguk sedikit ke arah kerumunan, dan cahaya abu-abu samar memancar dari tubuh mereka. Ruang itu bergelombang seperti air, dan sosok mereka perlahan memudar hingga menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Lembah itu hening sejenak, karena semua orang masih terkejut dengan banyaknya informasi yang diterima. Dev menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan menoleh ke arah Raja Iblis Awan Merah, "Senior, mari kita bersiap untuk berangkat." Raja Iblis Awan Merah menjilat bibirnya, mata iblisnya yang merah menyala penuh dengan niat bertempur, "Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarkan aku melihat harta karun apa yang tersimpan di sarang Pemurni Ki kuno itu." Dev kemudian berkata kepada Jin Buhuan dan yang lainnya, "Pemimpin Sekte Jin, para senior, saya akan mencari kesempatan untuk memecahkan kebuntuan ini secepat mungkin. Untuk saat ini, saya mempercayakan keselamatan lembah ini kepada kalian semua. Mohon berhati-hati dan bijaksana, serta waspadai penyelidikan dari Aula Jalan Jahat." Jin Buhuan mengangguk tegas, "Saudara Taois Dev, silakan pergi dengan tenang. Kami akan menjaga tempat ini dan memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Anda, mohon berhati-hati." Li Baichuan menepuk bahu Dev, "Nak, kembalilah hidup-hidup. Aku masih menunggu untuk berjuang kembali ke Istana Jalan Jahat bersamamu." Du Guao hanya mengucapkan dua kata, "Kembali segera." Dev tak berkata apa-apa lagi, bertukar pandangan dengan Raja Iblis Awan Merah, dan keduanya berubah menjadi dua garis cahaya, satu kemasan dan satu merah, menerobos labirin lembah dan melaju menuju Cakrawala Barat, menuju wilayah terpencil yang disebut Musa sebagai sabuk angin hampa. Bab 5961, aku hanya akan menonton keseruannya. Dev dan Raja Iblis Awan Merah meninggalkan lembah tempat mereka bersembunyi dan melaju ke arah barat, dipandu oleh perasaan samar dari jimat yang diberikan kepada mereka oleh Musa. Surga ke-12 sangat luas dan tak terbatas. Bahkan dengan kultivasi mereka yang luar biasa, dibutuhkan waktu 7 hari penuh bagi mereka untuk secara bertahap mendekati wilayah barat terpencil yang ditunjukkan pada peta, meskipun mereka telah mengerahkan seluruh upaya mereka. Semakin ke barat Anda pergi, semakin tipis dan kacau energi spiritual antara langit dan bumi. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi suram dan redup, dengan celah-celah spasial abu hitam muncul seperti bekas luka yang mengerikan di Cakrawala, memancarkan daya hisap yang dingin dan aura yang merusak. Angin kencang itu mulai menguat dan menjadi tak beraturan, bukan lagi sekadar aliran udara biasa, tetapi bercampur dengan serpihan ruang angkasa kecil dan turbulensi energi aneh, menerpa tubuh seperti pisau tumpul yang menggores tulang. Bahkan tubuh Dev yang telah pulih dan kuat, serta tubuh iblis Raja Iblis Awan Merah, merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat. Ya ampun, tempat ini sangat minim spiritualitas, seperti padang pasir, dan anginnya bahkan membawa semacam racun. Raja Iblis Awan Merah mengayunkan cakar iblisnya, menyebarkan bila angin yang datang bercampur dengan energi jahat berwarna merah gelap. Kegembiraan terpancar di mata iblisnya yang merah menyala. Namun, semakin terpencil dan tandus suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat itu menyembunyikan hal-hal yang benar-benar berharga. Ekspresi Dev tampak serius saat ia merasakan suhu jimat penuntun di tangannya perlahan meningkat. Ukiran rune kuno mulai memancarkan cahaya redup namun stabil, menunjuk ke area di depan yang tampak paling kacau, dengan angin menderu yang terdengar seperti ratapan hantu. Seharusnya ada di depan, di tepi angin hampa. Dev berkata dengan suara berat. Dia bisa merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan datang dari depan, seolah-olah seluruh dunia sedang terkoyak dan berguncang. Tetaplah dekat denganku, waspadai turbulensi spasial. Keduanya menyembunyikan aura mereka, mengaktifkan cahaya spiritual pelindung mereka secara maksimal, dan dengan hati-hati terbang ke area yang kacau itu. Ada yang tidak beres.
Dev tiba-tiba berhenti dan berbisik kepada Raja Iblis Awan Merah, seseorang sedang mengikuti kita. Melacak. Raja Iblis Awan Merah terkejut. Dia diam-diam menyebarkan indera iblisnya dan mencibir setelah beberapa saat, 3 ekor kecil, 2 di antaranya berada di peringkat ke-9 alam dewa surgawi, dan 1 berada di puncak peringkat ke-9. Mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik. Jika bukan karena energi spiritual yang tipis di tanah tandus ini, yang menyulitkan untuk sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi teknik pelarian mereka, mereka akan sulit ditemukan. Di mata Raja Iblis Awan Merah, bahkan puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi pun hanyalah orang biasa, dan dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Lagi pula, dengan kekuatan Dev saat ini, bahkan dewa tingkat 3 pun hanya akan mampu menerima pukulan telak, jadi Raja Iblis Awan Merah sama sekali tidak takut. Hanya segelintir dewa abadi, itu sama saja mencari kematian. Tatapan Dev menyapu beberapa bukit batu reyot di kejauhan, dan dia berkata dengan tenang, mereka mengikuti kita tidak lama setelah kita meninggalkan lembah. Untuk dapat melacak kita sejauh ini, mereka pasti mata-mata dari aula jalan jahat, atau... Kami juga datang untuk gua pemurni Ki kuno. Jawab Raja Iblis Awan Merah. Cerdik. Kilatan dingin muncul di mata Dev. Kalau begitu, biarkan mereka mengikuti kita sebentar. Setelah kita mencapai tepi sabuk angin hampa, lingkungan kacau di sana akan lebih cocok untuk menghadapi mereka. Keduanya saling memahami secara implisit, berpura-pura tidak memperhatikan, dan melanjutkan perjalanan mereka. Dev diam-diam memperluas jangkauan penginderaan jimat penuntunnya, dan benar saja, dia mendeteksi 3 aura yang sangat halus di belakangnya, hampir menyatu dengan lingkungan gurun, membuntutinya dari jauh menggunakan semacam teknik pelacakan misterius. Bukan seperti itu cara kerja kuil jalan jahat. Dev berkata, teknik-teknik dari aula jalan jahat sebagian besar diresapi dengan ki reinkarnasi atau ki 9 alam bawah. Orang-orang ini memiliki aura dingin dan misterius, lebih seperti sekte yang unggul dalam penyembunyian dan pembunuhan. Siapapun mereka, jika mereka berani mencuri harta karunku, aku akan menghancurkan mereka semua. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, memperlihatkan taring putihnya yang berkilauan. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Langit yang redup tampak seperti terkoyak oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan celah-celah spasial berwarna abu hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Deru angin kencang terdengar jelas bahkan dari jarak puluhan mil. Tepi sabuk angin hampa telah tercapai. Mereka kini telah memasuki zona angin hampa. Mari kita tunggu mereka di sini. Dev memilih platform yang relatif stabil dengan membelakangi batu besar yang mengambang dan mendarat di sana, berpura-pura bermeditasi dengan Raja Iblis Awan Merah. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, 3 sosok gelap muncul tanpa suara dari 3 arah seperti hantu, mengelilingi keduanya dalam formasi segitiga. Mereka yang datang semuanya mengenakan jubah hitam ketat dan topeng logam aneh yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan kejam. Pemimpin itu tinggi dan ramping, dengan aura yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Dia memainkan sepasang pedang pendek melengkung berwarna hitam di tangannya, dengan cahaya biru samar mengalir di atas pedang tersebut, yang jelas dilapisi racun mematikan. Kedua pria di sisi kiri dan kanan masing-masing memegang 2 belati berbentuk aneh, 1 panjang dan 1 pendek, dan posisi mereka terkoordinasi dengan sempurna, yang jelas menunjukkan bahwa mereka terampil dalam serangan gabungan. Sekte Mata Air Neter, 3 pembunuh bayangan mutlak. Pemimpin para pria berjubah hitam itu berbicara, suaranya serak seperti gesekan logam, "Tuan-tuan, serahkan petunjuk menuju gua pemurni Ki kuno, dan kalian mungkin diizinkan untuk pergi tanpa terluka." Dev perlahan bangkit, ekspresinya tenang, Sekte Yukuan. Belum pernah dengar. Bagaimana kau tahu kami punya petunjuk? Kami hanya berjalan-jalan dan secara tidak sengaja menemukan tempat ini. Omong kosong, kita sudah lama tahu bahwa ada gua kultivator Ki kuno di daerah ini, tetapi kita belum bisa menemukan lokasi tepatnya. Pria berjubah hitam di sebelah kiri berkata dengan dingin, kalian berdua telah menempuh perjalanan puluhan ribu mil untuk datang ke sini, bagaimana mungkin kalian hanya berjalan-jalan saja? Jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Nak, serahkan petunjuknya dengan patuh, dan kami bertiga akan membiarkanmu pergi, ancam pria berjubah hitam di sebelah kanan kepada Dev. Jadi begitu. Dev tiba-tiba menyadari, sepertinya kalian sudah mengawasi kami sejak tadi. Tapi apa kalian bertiga, sampah kecil, bisa merebut makanan dari mulut harimau? Rahang maut. Pemimpin para pria berjubah hitam itu mencibir, yang satu adalah Dewa Abadi tingkat 5, dan yang lainnya adalah Dewa Abadi tingkat 8, namun mereka berani menyebut diri mereka harimau. Membunuhmu hanya akan membutuhkan 1 tarikan napas. Mendengar itu, Dev tertawa dan berkata dengan ekspresi meremehkan, 1 immortal surgawi tingkat 9 puncak, 2 immortal surgawi tingkat 9, kalian bertiga hanyalah sampah. Aku bisa mengatasi semuanya sendiri. Aku juga berpikir begitu. Aku akan menonton keseruannya dari pinggir lapangan saja. Saat ia berbicara, Raja Iblis Awan Merah benar-benar berjalan mendekat dan duduk, lalu berkata, akan lebih baik jika ada biji melon dan minuman untuk ini. Bab 5962, bertindak terlalu cepat. Dev memutar matanya ke arah Raja Iblis Awan Merah, tak bisa berkata-kata. Anak-anak, kalian terlalu sombong. Hari ini kami akan menunjukkan kepada kalian kekuatan para pembunuh bayangan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, 3 sosok gelap bergerak secara bersamaan. Tanpa meninggalkan jejak, ketiganya seolah lenyap begitu saja, dan di saat berikutnya mereka muncul di samping Dev.
6 cahaya pedang beracun, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, langsung menuju titik-titik vital. Yang lebih aneh lagi, ketiganya menyerang tanpa suara, serangan mereka hampir sepenuhnya diredam oleh teknik rahasia tertentu. Seorang kultivator biasa mungkin bahkan tidak akan mampu bereaksi sebelum mereka mati. Namun, mereka bertemu dengan Dev dan Raja Iblis Awan Merah. Hanya tipuan belaka. Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Dev, jangan bunuh dia terlalu cepat. Bersenang-senanglah, biarkan aku menikmati menontonnya. Dev mengangguk, lalu bergerak. Dia tidak menggunakan pedang, dia hanya menunjuk ke udara dengan jari telunjuk kanannya. Di ujung jari, tiba-tiba muncul secercah cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu itu tidak mencolok, namun seolah menyimpan kekuatan lubang hitam yang mampu melahap segalanya. Cahaya, suara, dan bahkan energi spiritual di sekitarnya runtuh ke arahnya. Ketiga bilah yang datang itu pun tidak terkecuali, mereka tanpa terkendali berbelok ke arah cahaya abu-abu itu. Apa-apaan? Pria berjubah hitam di pucuk pimpinan itu merasa ngeri. Dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu sebelumnya, yang bisa langsung mengubah arah serangan. Namun Dev lebih cepat. Sesaat kemudian, dia membalikkan telapak tangannya, kelima jarinya terkepal longgar. Kekacauan kembali menjadi ketiadaan. Boom! Berpusat pada cahaya abu-abu itu, sebuah pusaran abu-abu dengan diameter sekitar 10 kaki terbentuk dari udara kosong, menyembur keluar dengan daya hisap yang mengerikan. Tidak hanya ketiga bilah cahaya itu tersedot ke dalam pusaran dan hancur berkeping-keping, tetapi ketiga sosok berjubah hitam itu juga ikut terseret masuk, aura pelindung mereka berfluktuasi dengan hebat. Tidak bagus. Bentuk formasi tiga talenta bayangan. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, berteriak tajam. Ketiga sosok itu menjadi kabur dan berubah menjadi tiga gumpalan asap hitam, terus-menerus berpindah posisi di dalam asap dalam upaya untuk melepaskan diri dari hisapan pusaran. Pada saat yang sama, jarum-jarum racun hitam yang tak terhitung jumlahnya, setipis bulu sapi, menyembur keluar dari asap hitam, menutupi seluruh tubuh Dev. Ada cukup banyak varietasnya. Dev tetap tanpa ekspresi. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan kekuatan kacau yang mulai menyatu di dalam tubuhnya melonjak keluar, berubah menjadi perisai energi kacau di depannya yang berkilauan dengan 4 warna. Mendesis. Jarum-jarum beracun itu mengenai perisai udara, tetapi seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, mereka bahkan tidak menimbulkan riak sebelum terurai dan dimakan oleh energi kacau. Sekarang giliran saya. Kilatan dingin muncul di mata Dev, dan tinju kanannya, yang tadinya terkepal longgar, tiba-tiba terbuka. Pusaran abu-abu yang kabur itu tiba-tiba meledak, tetapi bukan keluar, sebaliknya, ia dengan cepat menyusut ke dalam, berubah menjadi singularitas hitam pekat seukuran kepalan tangan, dan kemudian... Bas! Singularitas itu lenyap, dan gelombang kejut spasial tak terlihat menyapu dengan kecepatan di luar jangkauan akal budi ilahi. Ah! Engah! Tiga gumpalan asap hitam itu menghilang secara bersamaan, memperlihatkan tiga sosok pria berpakaian jubah hitam yang tampak berantakan. Topeng mereka hancur berkeping-keping, darah menyembur dari mulut mereka, dan mata mereka dipenuhi teror. Gelombang kejut spasial itu mengabaikan aura pelindung dan teknik bayangan mereka, langsung memengaruhi tubuh fisik dan jiwa mereka. Jika ketiganya tidak begitu terampil dan cerdas, gelombang kejut itu pasti sudah cukup untuk melukai mereka dengan parah. Sialan, anak ini bahkan bukan dewa abadi kelas 5 sama sekali. Pemimpin para pria berjubah hitam itu terkejut sekaligus marah. Kekuatan dan metode aneh yang ditunjukkan Dev benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Terlambat untuk menyadarinya sekarang, Raja Iblis Awan Merah tertawa. Melarikan diri dari bayangan. Ketiga pria berjubah hitam itu, bagaimanapun juga, adalah elit dari Sekte Yukuan. Pada saat kritis antara hidup dan mati, mereka secara bersamaan menggunakan teknik penyelamatan diri, sosok mereka sekali lagi berubah menjadi asap hitam dan melesat ke tiga arah yang berbeda. Mencoba lari. Dev mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Bas! Berpusat padanya, lapisan riak abu-abu yang terlihat menyebar, seketika menutupi area seluas ratusan kaki. Kemanapun riak itu lewat, ruang itu tampak dilapisi lapisan cat abu-abu, menjadi kental dan stagnan. Begitu ketiga sosok berjubah hitam, yang telah berubah menjadi asap hitam, memasuki area abu-abu ini, kecepatan mereka langsung melambat lebih dari 10 kali lipat, seperti nyamuk yang terperangkap dalam getah pohon. Sebuah domain. Itu tidak mungkin. Pemimpin para pria berjubah hitam itu meraung putus asa. Domain adalah kekuatan yang awalnya hanya dapat dikuasai oleh seorang ahli alam abadi tertinggi. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam abadi surgawi dapat menggunakannya? Tanpa mereka sadari, setelah Dev menyatu dengan benih asal kekacauan, kendalinya atas kekuatan telah mencapai batas hukum. Meskipun domain penundaan kekacauan ini bukanlah domain abadi sejati, ia telah terbentuk dan lebih dari cukup untuk menjebak kultivator dengan level yang sama. Semuanya sudah berakhir. Dev menyatukan jari-jarinya seperti pedang, menyerang 3 titik di udara. 3 untaian energi pedang kacau yang terkondensasi muncul, mengabaikan jarak spasial, dan langsung menyusul 3 gumpalan asap hitam. Engah! 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 Dengan 3 suara lembut, asap hitam itu menghilang, memperlihatkan lubang transparan seukuran mangkuk di dada masing-masing dari 3 pria berjubah hitam itu. Tepi luka itu halus seperti cermin, namun tidak ada darah yang mengalir keluar. Semua kehidupan dan daging langsung musnah oleh energi pedang yang kacau. Tubuh itu jatuh dari udara.
Dev melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan milik ketiga orang itu. Pemeriksaan cepat dengan indera ilahinya mengungkapkan bahwa cincin penyimpanan itu tidak hanya berisi sejumlah besar batu spiritual dan pil, tetapi juga banyak panduan rahasia, racun, dan senjata tersembunyi Sekte Yukuan, serta sebuah peta kulit kuno yang compang-camping. Peta ini terbuat dari bahan khusus, bukan kulit atau sutra, dengan bekas hangus di tepinya, dan bentang alamnya digariskan dengan pigmen merah gelap. Salah satu tanda tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan rune pada peta panduan Musa, meskipun lebih buram dan tidak memiliki petunjuk arah dan instruksi masuk yang penting. Memang benar, mereka memiliki beberapa petunjuk, tetapi tidak semuanya. Dev menyimpan peta itu. Pantas saja mereka mengikuti kita. Dasar bocah nakal, kau bergerak terlalu cepat. Aku bahkan belum sempat melihat dengan jelas. Raja Iblis Awan Merah berdiri dan kemudian memeriksa ketiga mayat tersebut. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat giok hitam pekat dari dada pria berjubah hitam yang memimpin rombongan itu. Jimat itu diukir dengan pola kepala hantu yang ganas. Dia menghancurkan jimat penangkal kesengsaraan Sekte Yukuan selama pertarungan barusan, kata Raja Iblis Awan Merah. Dengan kata lain, anggota Sekte Yukuan lainnya akan segera tahu bahwa mereka telah mati, dan mereka juga akan tahu bahwa kita ada di sini. Dev sedikit mengerutkan kening. Masalah, kita harus memasuki mata reruntuhan secepat mungkin. Tanpa menunda lebih lama, keduanya segera meninggalkan platform dan menerobos lebih dalam ke tengah angin kencang. Bab 5963, ada yang terasa salah. Mengikuti metode yang diajarkan oleh Musa, Dev mengaktifkan jimat penuntun dan berjuang menembus angin kencang yang kacau. Dengan Sekte Yukuan sebagai variabel, mereka harus mempercepat langkah, dan banyak bahaya yang sebenarnya bisa dihindari terpaksa harus dihadapi. Setengah hari kemudian, keduanya terluka dan akhirnya tiba di tepi luar ruang yang terdistorsi itu. Saat Dev sedang mengamati lingkungan sekitar dan bersiap mencari batu penstabil untuk menyusun formasi, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berbisik, seseorang datang, banyak sekali, dan mereka sangat cepat. Dev menyebarkan indera ilahinya dan memang merasakan lebih dari 10 aura kuat yang dengan cepat mendekat dari belakang. Yang terlemah di antara mereka semuanya berada di peringkat ke-9 alam dewa surgawi, sementara dua yang terkuat telah mencapai peringkat kedua alam dewa atas. Selain itu, aura mereka berasal dari sumber yang sama dengan ketiga orang sebelumnya, yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan utama Sekte Yukuan telah tiba. Ini seperti hantu yang terus-menerus muncul. Kilatan dingin terpancar di mata Dev. Mereka datang di waktu yang tepat. Kau ingin menggunakannya. Raja Iblis Awan Merah langsung memahami rencana Dev. Akan terlalu berisiko dan memakan waktu bagi kami berdua untuk memasang susunan antena guna melintasi area yang terdistorsi ini. Dev dengan tenang berkata, karena Sekte Yukuan memiliki peta yang tidak lengkap, mereka pasti juga telah mempelajari gua tempat tinggal para kultivator pemurnian Ki kuno. Mungkin mereka memiliki metode yang lebih andal. Mari kita bersembunyi dan melihat apa yang mereka lakukan. Keduanya dengan cepat menyembunyikan keberadaan mereka, bersembunyi di dalam batu besar yang retak dan mengapung, serta menggunakan energi kacau untuk menyembunyikan diri, seolah-olah mereka telah menyatu dengan batu tersebut. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok gelap menerobos badai dan muncul di tepi area yang terdistorsi. Dua pria di depan kelompok itu, satu tinggi dan satu pendek. Yang lebih tinggi adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata cekung, memegang tongkat tulang putih, memancarkan aura yang menyeramkan. Kurcaci itu memiliki kepala yang luar biasa besar dan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Dia sedang bermain-main dengan untaian tengkorak di tangannya. Keduanya berada di peringkat kedua alam abadi atas. Di belakang mereka diikuti oleh 10 pria berjubah hitam, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Tetua ketiga, lampu jiwa trio pembunuh bayangan telah padam. Lokasi terakhir yang dipancarkannya berada di sekitar sini, lapor seorang pria berjubah hitam dengan hormat. Pria tua renta itu, Tetua Agung Sekte Yukuan, mengamati sekelilingnya dengan mata berkabutnya, pandangannya tertuju lama pada area yang terdistorsi itu. Ia berkata dengan suara serak, para pembunuh bayangan berhati-hati dalam tindakan mereka. Jika mereka tidak bertemu musuh yang sangat kuat secara tak terduga, mereka tidak akan pernah gagal melarikan diri. Orang-orang yang membunuh mereka mungkin sudah masuk ke dalam. Tetua ketiga para kurcaci menjilat bibirnya, kilatan serakah terpancar dari mata hijaunya, untuk bisa membunuh pembunuh bayangan tiga absolut, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mungkinkah dia berasal dari aula jalan jahat? Di surga ke-12, pengaruh aula jalan jahat ada di mana-mana, dan mereka merekrut orang di mana-mana. Tidak, kami tidak menyimpan dendam terhadap aula jalan jahat, dan Sekte Yukuan kami selalu bersembunyi, jadi aula jalan jahat tidak akan mengambil tindakan terhadap kami, kata Tetua Agung. Siapa yang membunuh ketiga pembunuh bayaran tak tertandingi itu? Tidak banyak orang di seluruh 12 surga yang mampu membunuh mereka semua. Tetua ketiga mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ayo kita masuk dan melihat-lihat dulu. Siapa tahu, mungkin ada orang lain yang juga mengincar gua ini. Peta. Orang yang lebih tua mengulurkan tangannya. Seorang pria berjubah hitam dengan cepat memperlihatkan peta kulit yang compang-camping, yang persis sama dengan peta di tangan Dev, hanya saja jauh lebih tua. Tetua pertama dan tetua ketiga dengan saksama mempelajari peta dan mengamati ruang yang terdistorsi di depan, sambil mendiskusikan sesuatu dengan suara berbisik. Sesaat kemudian, tetua ketiga mengeluarkan labu hitam penuh lubang dari dadanya, membuka tutupnya, dan menggumamkan mantra.
Seketika itu juga, kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sebesar biji kedelai dan memiliki sayap tipis transparan di punggungnya, berhamburan keluar dari labu dan berdengung menuju area yang berliku di depannya. Kumbang-kumbang ini sangat cepat dan tampaknya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Mereka melayang di tepi area yang terdistorsi sejenak, kemudian membentuk formasi aneh dan terbang mengikuti jalur yang berkelok-kelok. Yang mengejutkan, dimanapun ia lewat, arus spasial yang bergejolak dan retakan tersembunyi tampaknya diredakan oleh suatu kekuatan, menjadi jauh lebih tenang. Alat pelacak itu memang efektif. Tetua ketiga berkata dengan angkuh, pusaran ruang ini mungkin tampak kacau, tetapi sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip formasi kembali ke kebenaran yang kacau milik para pemurni Ki kuno. Sesekali, jalur serangga yang relatif aman akan muncul. Dengan mengikuti serangga pelacak, kita dapat menemukan pintu masuk ke mata kembali ke kekosongan. Tetua Agung mengangguk sedikit, cepatlah, jalur serangga ini tidak akan berlangsung lama. Semuanya, ikuti serangga pelacak dengan saksama, jangan sampai ada yang salah. Atas perintah, para anggota Sekte Yukuan segera berbaris dan, dipimpin oleh tetua ketiga, dengan hati-hati melangkah ke area yang terdistorsi, melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang dibuka oleh serangga pelacak. Di dalam batu terapung, Dev dan Raja Iblis Awan Merah melihat semuanya dengan jelas. Metode yang mengesankan, mereka bahkan berhasil membudidayakan serangga roh yang khusus dalam menembus labirin spasial. Dev menyampaikan pesannya melalui suara, ikuti mereka dan minta mereka membuka jalan untuk kita. Kita akan bergerak begitu menemukan pintu masuknya. Keduanya mengikuti dengan tenang, mengandalkan penyembunyian energi kacau dan persepsi ruang Dev yang tajam, mereka tetap berada sekitar 100 kaki di belakang kelompok Sekte Yukuan tanpa terdeteksi. Jalur yang dibuka oleh alat pelacak itu memang menakjubkan, meskipun area sekitarnya masih kacau dan berbahaya, jalur itu sendiri relatif stabil. Namun, jalur ini bukanlah garis lurus, melainkan terus berkelok-kelok dan berubah. Terkadang Anda bahkan perlu berhenti sejenak di tempat hingga fluktuasi spasial mereda sebelum dapat melanjutkan. Jelas sekali, terowongan cacing itu tidak tetap, melainkan terus bergerak. Setelah berjalan sekitar 1 jam, distorsi di depan mencapai puncaknya. Cahaya benar-benar terpelintir seperti pretzel, dan bahkan indera ilahi pun hanya dapat mendeteksi kekacauan yang mengerikan. Namun, dengan dipandu oleh serangga pelacak, kelompok itu melewati membran spasial yang hampir tak terlihat, dan tiba-tiba pemandangan terbuka di hadapan mereka. Sebuah ruang yang tenang, sangat berbeda dari angin kencang di luar, terbentang di hadapan mereka. Langit berwarna biru cerah, gunung dan sungai berwarna hijau, burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum. Inilah, mata reruntuhan, yang disebutkan Musa, daerah yang tampak seperti surga. Ketemu, ini benar-benar tanah yang diberkati. Suara tetua ketiga bergetar karena kegembiraan. Kilatan cahaya muncul di mata tetua agung, tetapi dia malah lebih berhati-hati, jangan ceroboh. Gua pemurni Ki kuno pasti memiliki batasan untuk mengujinya. Semuanya, sembunyikan aura kalian dan selidiki dengan cermat. Para anggota Sekte Yukuan menahan kegembiraan mereka dan dengan hati-hati melangkah masuk ke mata air bunga persik. Mereka jelas merasakan energi spiritual yang luar biasa kuno di tempat ini dan merasakan perasaan krisis yang aneh, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Dev, kita sudah menemukan tempatnya. Mari kita bunuh mereka dulu, lalu gua kultivator Ki kuno ini akan menjadi milik kita. Raja Iblis Awan Merah mulai tidak sabar. Jangan khawatir, aku punya firasat ada yang aneh dengan tempat ini. Dev sedikit mengerutkan kening. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan bahwa dunia yang tampak damai di hadapannya mungkin bukanlah nyata. Biarkan mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu. Surga ini mungkin tampak damai, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya, kata Ling Feng. Bab 5964, Penyergapan. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, lalu keduanya terus mengikuti dengan hati-hati. Benar saja, tak lama setelah para anggota Sekte Yukuan berangkat, saat mereka memasuki hutan bambu giok, perubahan mendadak terjadi. Semburan cahaya zamrud tiba-tiba muncul dari hutan bambu. Daun-daun bambu giok yang tak terhitung jumlahnya berguguran, berubah menjadi langit yang dipenuhi bila-bila biru yang menghujani para anggota Sekte Yukuan. Pada saat yang sama, tanaman merambat berwarna hijau gelap tumbuh dari tanah, melilit pergelangan kaki mereka seperti makhluk hidup. Musuh menyerang, bentuk barisan dan bertahan. Tetua itu meraung, membanting tongkat tulang putihnya dengan keras ke tanah. Sebuah cincin energi kematian berwarna abu putih menyebar, mengikis dan melarutkan bilah daun bambu yang datang. Tetua ketiga juga menggoyangkan gelang tengkorak itu, yang memancarkan cahaya hijau terang, berubah menjadi perisai cahaya untuk melindungi semua orang. Para pria berjubah hitam lainnya menggunakan berbagai metode, dan untuk sementara waktu, segala macam kabut beracun, senjata tersembunyi, dan api yin berbenturan dengan batasan hutan bambu, menciptakan ledakan suara gemuruh. Sekte Yukuan, seperti yang diharapkan dari salah satu sekte jahat terkuat di 12 surga, sangat kejam dan terkoordinasi. Dipimpin oleh dua tetua dewa tingkat atas tingkat 2, mereka menahan gelombang serangan pertama dari penghalang pelindung hutan bambu dan memulai serangan balasan mereka. Tongkat tulang putih milik tetua agung jelas merupakan senjata sihir jahat yang luar biasa. Setiap ayunannya membawa aura kematian yang pekat, dan dimanapun ia lewat, bambu giok dengan cepat layu dan membusuk. Gelang tengkorak tetua ketiga terus-menerus menyemburkan cahaya hijau seperti hantu, membakar tanaman rambat.
Namun pembatasan hutan bambu tampaknya tak berujung, bambu yang rusak dengan cepat beregenerasi, dan sulur-sulur bambu berkembang biak lebih banyak lagi setelah dipotong. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, saat pertempuran berlanjut, suara dengung rendah mulai terdengar dari kedalaman hutan bambu, dan tekanan yang mencekam semakin meningkat. Kita tidak bisa menunda. Pembatasan ini menguras kekuatan seluruh musim semi bunga persik, semakin lama berlarut-larut, semakin kuat jadinya. Wajah tetua agung tampak muram. Gunakan susunan pemusnahan mata air neter. Terobos paksa jalan itu. Ya. Kesepuluh pria berjubah hitam itu dengan cepat mengubah posisi, masing-masing mengeluarkan bendera susunan berwarna hitam pekat dan menancapkannya ke tanah. Pada saat yang sama, mereka menggigit lidah mereka dan meludahkan sari darah mereka ke bendera susunan tersebut. Tetua pertama dan tetua ketiga berdiri di inti formasi, mencurahkan kekuatan sihir mereka yang sangat besar ke dalamnya. Boom! Kesepuluh bendera barisan itu bersinar terang dengan cahaya hitam, menyemburkan air hitam kental seperti tinta. Air hitam itu menyebar dengan cepat, menyebabkan tumbuh-tumbuhan layu dan energi spiritual lenyap dimanapun ia lewat, dan bahkan ruang itu sendiri mengeluarkan suara mendesis yang korosif. Arai pemusnahan mata air neter ini jelas merupakan arai yang sangat ganas, melepaskan mata air neter yang menghancurkan kehidupan dan mengikis kekuatan hidup semua makhluk dengan mengorbankan esensi kehidupan dan kekuatan magis dari pengguna arai tersebut. Mata air pemusnahan dan batasan hutan bambu berbenturan hebat, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Cahaya zamrud dan air hitam saling berjalin dan larut, dan hamparan luas hutan bambu terkikis menjadi abu. Namun, penyebaran mata air pemusnahan juga melambat, yang menunjukkan bahwa kekuatan pembatasan hutan bambu sangat tinggi dan mata air pemusnahan tidak dapat sepenuhnya menekannya. Kedua pihak mencapai jalan buntu. Tepat saat itu, Dev bergerak. Dia muncul dari tempat persembunyiannya seperti hantu, targetnya bukan anggota Sekte Yukuan, melainkan bendera-bendera susunan yang tertancap di tanah. Kekacauan, gangguan aliran. Dev membentuk segel tangan, dan 10 benang tipis berwarna abu-abu seperti rambut melesat keluar dari ujung jarinya, melilit dengan tepat di sekitar simpul energi yang menghubungkan 10 bendera susunan ke tanah. Benang-benang abu-abu ini terkondensasi dari energi kacau yang paling murni dan memiliki sifat untuk menguraikan semua hukum. Mereka diam-diam memutus hubungan energi antara mata air pemusnahan dan bendera susunan, seperti pisau bedah paling tajam, membuat sayatan lembut. Puff puff puff. Kesepuluh bendera susunan itu bergetar secara bersamaan, dan cahaya hitam yang mengalir di permukaannya tiba-tiba meredup. Pasokan energi yang mempertahankan formasi tersebut terputus seketika. Apa? Tetua pertama dan tetua ketiga menoleh kaget bersamaan, tepat pada waktunya untuk melihat Dev menarik kembali benang sutra abu-abu itu dan menatap mereka dengan dingin. Formasi itu hancur, dan reaksi baliknya langsung terasa. 10 pria berjubah hitam batuk mengeluarkan darah secara bersamaan, napas mereka menjadi lemah. Mata air kehancuran neter kehilangan dukungannya dan dengan cepat ditekan serta dimurnikan oleh cahaya zamrud dari hutan bambu. Lebih buruk lagi, dampak balik dari formasi tersebut mengganggu kekuatan sihir mereka, membuat mereka panik karena serangan pembatas dari hutan bambu kembali menyerang. Dasar binatang kecil, siapakah kau? Mata tetua ketiga membelalak penuh amarah. Beraninya kau bersekongkol melawan kami. Merencanakan. Dev tersenyum tipis, aku hanya meminjam kekuatanmu untuk mematahkan batasan dan mendapatkan sedikit bunga. Sekarang, saatnya untuk mengantarmu pergi. Sombong, bahkan tanpa formasi pun, aku bisa membunuhmu seperti ayam. Tetua Agung sangat marah. Tongkat tulang putihnya berubah menjadi seberkas cahaya putih pucat, membawa aura kematian yang luar biasa, dan menusuk tepat ke wajah Dev. Meskipun tampak sederhana, tongkat ini sebenarnya menutup semua jalur pelarian Dev. Ujung tongkat itu, dengan cahayanya yang terkonsentrasi dan menakutkan, cukup untuk menembus senjata sihir pertahanan tingkat tinggi. Pada saat yang sama, tetua ketiga menyeringai dan menggoyangkan gelang tengkorak itu. Api hantu hijau menyala di rongga mata 9 tengkorak, memuntahkan 9 garis api hijau terkondensasi yang melesat ke arah Dev dari berbagai sudut, menghalangi jalan keluarnya. Kedua immortal tingkat 2 itu, yang diliputi amarah, bergabung untuk melancarkan serangan dahsyat. Namun, Dev hanya mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, tanda pusaran kekacauan yang samar itu bersinar sedikit. Kekacauan pusaran kembali ke ketiadaan. Sebuah pusaran abu-abu, berdiameter 3 kaki, muncul begitu saja di depannya dan mulai berputar perlahan. Pusat pusaran tersebut sedalam lubang hitam di alam semesta, dengan 4 warna cahaya mengalir di sekitar tepinya. Tongkat tulang dan 9 garis api hijau melesat ke dalam pusaran tanpa halangan apapun. Lalu, benda itu menghilang. Tidak ada benturan, tidak ada ledakan, itu seperti kerikil yang dilemparkan ke kolam yang dalam, hanya menciptakan riak yang hampir tak terlihat sebelum menghilang tanpa suara. Ini, tidak mungkin. Pupil mata tetua pertama dan tetua ketiga mengecil hingga sebesar ujung jarum, dan untuk pertama kalinya, wajah mereka menunjukkan rasa takut. Serangan habis-habisan mereka begitu mudah dinetralisir. Sekarang giliran saya. Dev melangkah maju, tangan kanannya terkepal longgar. Pusaran kabut itu tiba-tiba berbalik arah dan volumenya menyusut drastis. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan dan tak terlukiskan muncul. Bukan hanya energi spiritual dan cahaya di sekitarnya yang tersedot masuk dengan panik. Bahkan tetua pertama dan tetua ketiga merasakan kekuatan magis, vitalitas, dan bahkan jiwa mereka mengalir keluar tanpa terkendali. Bab 5965, Palsu.
Sihir jahat macam apa ini? Mundur. Tetua Agung itu ketakutan dan dengan panik mencoba membebaskan diri dengan menyalurkan kekuatan sihirnya, tetapi daya hisap itu tampaknya bertindak pada tingkat hukum, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan hanya dengan kekuatan fisik. Tetua ketiga bernasib lebih buruk lagi. Kultivasinya sedikit lebih lemah, dan gelang tengkorak di tangannya adalah yang pertama hancur. 9 tengkorak itu hancur berkeping-keping dengan suara, retak, dan roh jahat yang dipelihara di dalamnya tersedot ke dalam pusaran, berubah menjadi energi murni. Tidak, senjata ajaibku. Tetua ketiga sangat sedih, ini adalah senjata sihir kelahirannya, yang telah dia sempurnakan selama ratusan tahun. Kau akan segera mati, dan kau masih memikirkan harta karun ajaib. Tawa jahat Raja Iblis Awan Merah terdengar dari belakang mereka. Sebelum mereka menyadarinya, Raja Iblis Awan Merah telah muncul di belakang mereka seperti hantu. Cakar iblisnya membengkak sebesar batu penggiling, kukunya seperti pedang melengkung, dan dengan kekuatan untuk merobek ruang angkasa, dia dengan ganas mencengkeram punggung mereka. Dengan kekuatan hisap aneh yang melahap mereka dari depan dan Raja Iblis yang memberikan pukulan fatal dari belakang, tetua pertama dan tetua ketiga terjebak dalam situasi yang putus asa. Mari kita mati bersama. Kegilaan terpancar dari mata tetua agung. Dia berhenti melawan daya hisap dan malah mencurahkan seluruh kekuatan sihir, sari darah, dan bahkan jiwanya ke dalam tongkat tulang putih. Kemudian dia melemparkan tongkat tulang putih itu ke arah Dev. Setelah tongkat tulang putih itu lepas dari tangannya, tongkat itu langsung membesar hingga berukuran 100 kaki, menyala dengan api putih yang mengerikan dan memancarkan aura yang menghancurkan. Dia akan menghancurkan senjata sihir kelahirannya sendiri. Senjata sihir bawaan seorang ahli alam abadi tingkat 2, yang dipelihara selama bertahun-tahun, hancur sendiri. Kekuatannya cukup untuk melukai parah atau bahkan membunuh seseorang dengan level yang sama. Hati-hati, ekspresi Raja Iblis Awan Merah berubah. Dev tetap tak bergeming, hanya mengucapkan satu kata ke arah tongkat tulang putih yang menyala itu. Sudah diputuskan. Bas. Medan gaya tak terlihat menyebar dari Dev, dan waktu seolah melambat 1000 kali lipat pada saat ini. Tongkat tulang putih yang menyala dan membesar, garis-garis api hijau yang berterbangan, Raja Iblis Awan Merah yang ganas menyerbu ke arah mereka, dan bahkan ekspresi putus asa dan panik dari tetua pertama dan tetua ketiga. Semuanya melambat hingga seperti siput. Hanya gerakan Dev yang tidak terpengaruh. Dia mengulurkan jari telunjuk kirinya, dan dengan kilatan cahaya bintang yang kacau di ujungnya, dia dengan lembut menyentuh sebuah titik pada tongkat tulang putih itu. Titik tersebut kebetulan merupakan titik terlemah dalam struktur energi tongkat tulang putih. Retakan. Suara yang lembut dan jernih terdengar sangat jelas dalam momen yang membeku itu. Api pucat pada tongkat tulang putih sepanjang 100 kaki itu tiba-tiba padam, dan tongkat yang membengkak itu menyusut dan meredup dengan cepat seperti balon yang kempes. Akhirnya, tongkat itu jatuh ke tanah dengan bunyi, gedebuk, dan menjadi tongkat tulang abu-abu biasa, sama sekali kehilangan kekuatan spiritualnya. Laju aliran waktu telah kembali normal. Tetua Agung hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan putus asa yang dilancarkannya dengan mudah dipatahkan, dan secercah cahaya terakhir di matanya padam sepenuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah hitam bercampur dengan pecahan organ dalam, dan auranya langsung melemah hingga ke titik ekstrim. Cih! Cih! Cakar iblis Raja Iblis Awan Merah menembus punggung kedua pria itu tanpa perlawanan, muncul dari dada mereka, setiap cakar mencengkeram jantung yang masih berdetak lemah. Heh. Tetua pertama dan tetua ketiga menatap lubang berdarah di dada mereka, mata mereka dipenuhi kebencian, keputusasaan, dan ketidakpercayaan. Akhirnya, semangat mereka melemah, dan tubuh mereka ambruk ke tanah. 10 pria berjubah hitam lainnya telah tewas oleh penghalang pelindung hutan bambu. Dev melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua item sihir penyimpanan milik semua orang, tongkat tulang putih, gelang tengkorak yang patah, dan item lainnya. Intuisi ilahi mengungkapkan bahwa Sekte Yukuan, sebagaimana yang diharapkan dari sekte sesat yang tua dan kuat, memiliki akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kaya. Terdapat hampir 1 juta batu abadi tingkat tinggi, dan berbagai bahan langka, pil, serta teknik kultivasi yang menumpuk seperti gunung. Di antaranya terdapat banyak teknik rahasia yang licik dan berbahaya, yang bahkan membuat Dev mengerutkan kening dalam hati. Raja Iblis Awan Merah lebih tertarik pada sumber daya tidak lazim yang dapat meningkatkan jiwa dan menempa tubuh iblis, dan dengan senang hati menjarahnya. Keduanya segera membersihkan medan pertempuran dan mengkremasi jenazah-jenazah tersebut. Saat jenazah orang-orang itu dikremasi, pemandangan di hadapan Dev dan para pengikutnya berubah secara tiba-tiba. Surga yang indah itu telah lenyap, seolah-olah kita telah memasuki reruntuhan di ujung dunia. Sejauh mata memandang, terbentang daratan-daratan besar yang hancur dan mengambang, beberapa di antaranya masih menyimpan sisa-sisa istana dan paviliun, yang menceritakan kisah kejayaan dan kehancuran dari masa lalu yang jauh. Turbulensi energi beraneka warna yang mengamuk itu berbenturan di kehampaan seperti naga gila, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Ruang itu sangat tidak stabil, kadang-kadang berputar dan terlipat, dan kadang-kadang tiba-tiba terbuka menjadi celah gelap tanpa dasar yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Kau benar sekali, surga itu bohong, seru Raja Iblis Awan Merah dengan terkejut. Kita harus menempuh jalan di depan sendiri. Dev sedikit mengerutkan kening, menyesali bahwa ia telah bertindak terlalu cepat dan membunuh anggota Sekte Yukuan. Hal yang paling merepotkan saat ini adalah angin hampa yang ada di mana-mana. Ini bukan sekadar angin, melainkan lebih seperti kekuatan mengerikan yang mengandung pemotongan ruang dan erosi hukum.
Angin topan itu tak berwarna dan tak berbentuk, hanya ketika Anda mendekat barulah Anda dapat merasakan ketajamannya yang menusuk dan keheningannya yang mematikan. Dev menyaksikan bongkahan biji besi hitam keras, berukuran ratusan kaki, tersapu oleh hembusan angin dan diam-diam berubah menjadi debu halus, tanpa mengeluarkan suara. Sialan, angin ini aneh sekali, tiba-tiba muncul entah dari mana. Raja Iblis Awan Merah mengutuk dan mencoba memadatkan perisai dengan energi iblisnya untuk menghalangnya. Namun, perisai itu langsung terkikis dengan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan kehilangan energi iblisnya sangat mengejutkan. Dev tidak berani lengah. Dia mengangkat perisai kekuatan abadi yang kacau, dan aliran udara yang kabur sedikit membelokkan dan melarutkan angin kencang yang datang, tetapi konsumsi energinya juga sangat besar. Pola 5 elemen dan api bumi di punggung tangannya sedikit berpendar, seolah-olah secara aktif menyerap energi 5 elemen yang langka dan sisa-sisa api bumi dari energi kacau di sekitarnya untuk mengisi kembali energinya. Cahaya penunjuk itu mengarah ke pusat pusaran yang tampak tenang di bagian yang lebih dalam dari wilayah terpencil ini. Angin kencang di sana tampak sedikit lebih lemah, tetapi ruang tersebut tampak lebih terdistorsi, dan cahaya terblokkan secara aneh ketika mencapai area itu. Bab 5966, mungkinkah juga palsu? Mata reruntuhan. Sepertinya kita harus melewati area yang terdistorsi itu untuk mencapainya, Dev mengamati sejenak dan menyimpulkan. Bagaimana kita bisa menerobos? Dengan memaksa masuk. Melihat kekuatan spasial mengerikan yang bahkan bisa mendistorsi cahaya, Raja Iblis Awan Merah berpikir, seandainya aku tidak membunuh kedua orang itu barusan, mungkin mereka akan punya cara lain. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, tetapi mengingat kekuatan mereka, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menembus pertahanan. Surga yang baru saja kita lihat sebenarnya adalah ilusi. Jika kita terus mengikuti mereka, kita mungkin akan tersesat di dalamnya juga, jelas Dev. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir sejenak, kita tidak bisa memaksa masuk, itu tidak bijaksana. Tingkat kekuatan ruang terdistorsi itu sangat tinggi. Jika kita gegabah masuk, kita mungkin akan tercabik-cabik atau diteleportasi ke tempat yang tidak dikenal. Pandangannya menyapu sekeliling dan tiba-tiba tertuju pada sebuah batu besar berwarna ungu gelap di kejauhan, permukaannya ditutupi dengan pola alami yang rumit, yang perlahan hanyut. Pola-pola itu, tampaknya mengandung kekuatan samar yang menstabilkan semacam ruang. Saya punya solusinya. Mata Dev berbinar, lihat batu penstabil ruang itu. Meskipun kualitasnya tidak tinggi, jumlahnya cukup banyak. Kita bisa menggunakannya. Bagaimana cara kita melakukannya? Siapkan formasinya. Dev menyatakan secara singkat, dengan menggunakan batu-batu penstabil ruang ini sebagai dasar, saya akan sementara membangun susunan teleportasi dan penghindar angin sederhana berukuran kecil menggunakan kekuatan 5 elemen saya. Tujuan kami bukan untuk sepenuhnya melawan gaya putar tersebut, tetapi hanya untuk secara akurat meluncurkan diri kami ke pusat pusaran itu selama periode singkat ketika formasi tersebut mulai berpengaruh. Meskipun Raja Iblis Awan Merah bukanlah ahli formasi, dia memahami prinsip-prinsip di baliknya. Dia menyeringai dan berkata, kau punya banyak trik, nak. Baiklah. Aku akan mengurus pemindahan batu dan membersihkan turbulensi dan angin kencang yang mendekat. Mari kita langsung saja. Keduanya bertindak seketika. Raja Iblis Awan Merah memperlihatkan kekuatan iblisnya, bayangan iblisnya yang sangat besar menerjang arus yang bergejolak. Dengan tubuh iblisnya yang perkasa dan kecepatan yang luar biasa, dia dengan paksa merebut batu-batu penahan ruang berbagai ukuran dari kejauhan, beberapa di antaranya mengharuskannya untuk menahan beberapa embusan angin untuk mendapatkannya. Dev kemudian dengan cepat mengukir pola susunan sementara pada batu-batu penentu ruang tersebut. Dengan menggunakan jari-jarinya sebagai kuas dan kekuatan kekacauan purba sebagai tinta, ia mengukir rune yang berisi misteri tentang saling keterkaitan dan pengendalian 5 elemen, serta penjangkaran spasial, ke atas batu tersebut. Proses ini sangat melelahkan secara mental karena lingkungan sekitarnya keras dan gangguan energinya kuat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan gagal menggambarkan gambar tersebut, atau bahkan memicu reaksi balik energi. Selama waktu ini, beberapa gugusan turbulensi energi yang kuat atau celah spasial tersembunyi tiba-tiba muncul dan menyerang, tetapi Raja Iblis Awan Merah yang waspada mencegatnya tepat waktu atau nyaris menghindarinya dengan Dev. Suatu ketika, celah hampa yang tersembunyi dengan sangat baik menyentuh punggung Dev, merobek aura pelindungnya dan meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang di punggungnya, diselimuti kekuatan erosi spasial. Darah langsung menodai jubahnya. Hati-hati. Raja Iblis Awan Merah meraung dan menghancurkan bola api yin yang datang dengan satu cakar. Dev mengerang, dan cahaya 4 warna mengalir di sekitar lukanya, secara paksa menghilangkan kekuatan erosi spasial, menyebabkan dagingnya menggeliat dan sembuh dengan cepat. Tanpa menoleh, ia terus berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, waktu hampir habis. Aku bisa merasakan fluktuasi jimat penuntun semakin meningkat. Pintu masuk ke mata reruntuhan tampaknya memiliki periode stabilitas periodik. Kita harus menyelesaikan ini sebelum periode stabilitas berikutnya tiba. Akhirnya, setelah hampir seharian dan beberapa kali nyaris gagal, Dev mengatur 72 batu penahan ruang berukir rune dalam orientasi tertentu di ruang hampa, membentuk susunan sihir sederhana dengan diameter sekitar 10 zang. Dev berdiri di tengah formasi dan meletakkan jimat penuntun di intinya. Raja Iblis Awan Merah juga melangkah masuk ke dalam formasi. Awal. Dev mengeluarkan teriakan rendah, meletakkan kedua telapak tangannya di inti susunan tersebut.
Untuk pertama kalinya, keempat kekuatan di dalam tubuhnya, kekuatan abadi kekacauan, kekuatan lima elemen, esensi sejati api bumi, dan garis keturunan naga emas berusaha mengordinasikan kekuatan mereka dalam pertempuran sesungguhnya. Meskipun masih ada sedikit kelambatan, kekuatan yang sangat besar langsung mengalir ke dalam susunan tersebut. Bas! 72 batu penahan ruang menyala secara bersamaan, memancarkan lingkaran cahaya ungu lembut. Mereka terhubung satu sama lain membentuk perisai cahaya semi-transparan yang menyelimuti keduanya. Angin kencang dan aliran energi bergejolak di luar perisai cahaya bertabrakan dengannya, menciptakan riak, tetapi untuk sementara terisolasi. Dahi Dev dipenuhi keringat, mempertahankan formasi ini melawan tekanan eksternal sangatlah melelahkan. Dia tak berani menunda dan mengaktifkan jimat penuntun itu dengan segenap kekuatannya. Jimat penuntun itu bersinar terang, dan rune kuno diproyeksikan keluar, memancarkan seberkas cahaya tipis namun padat yang menunjuk tepat ke pusat pusaran di ruang yang terdistorsi. Pada saat ini, distorsi di pusat pusaran tampaknya telah mencapai batas tertentu, dan kemudian tiba-tiba menyempit ke dalam, membentuk lorong pendek, stabil, dan dalam yang menyerupai mata. Sekarang, ayo pergi. Dev meledakkan kekuatan terakhir formasi tersebut, bersamaan dengan kekuatan penuntun dari jimat itu. Boom! Batu-batu penahan ruang meledak satu demi satu, dan perisai cahaya susunan tersebut hancur berkeping-keping. Namun, sebuah kekuatan dahsyat yang terikat pada ruang tertentu menyelimuti Dev dan Raja Iblis Awan Merah, mengubah mereka menjadi aliran cahaya. Mengikuti lintasan cahaya penunjuk, benda itu melesat menuju mata yang dalam itu dengan kecepatan luar biasa. Saat cahaya itu memasuki matanya, Dev merasakan pusing dan tekanan ruang yang kuat, seolah-olah tubuh dan jiwanya akan diregangkan dan dihancurkan. Dia mengertakkan giginya dan bertahan, tubuhnya dilindungi oleh 4 kekuatan. Raja Iblis Awan Merah juga mengeluarkan raungan rendah, tubuh iblisnya memancarkan cahaya merah darah yang sangat terang. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang berlalu, mungkin hanya sesaat, atau mungkin waktu yang sangat lama. Semua kekacauan, kerusakan, dan deru tiba-tiba lenyap. Sensasi pijakan yang mantap menyelimuti Anda, udara segar memenuhi paru-paru Anda, dan suara air mengalir serta kicauan burung memenuhi telinga Anda. Dev terhuyung selangkah, menstabilkan diri, dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, mata iblisnya menatap tajam. Pemandangan di hadapan mereka membuat keduanya terkejut. Tempat ini benar-benar surga di bumi. Langit berwarna biru cerah, dengan beberapa gumpalan awan putih yang melayang. Di kejauhan, pegunungan hijau menjulang satu demi satu, diselimuti kabut. Area sekitarnya ditutupi dengan rumput hijau subur dan bunga-bunga eksotis, yang memancarkan aroma menyegarkan. Sebuah aliran air jernih, berkilauan dengan cahaya redup, berkelok-kelok melewati padang rumput, tempat rusa minum dan bangau berterbangan. Energi spiritual yang meresap di udara bukanlah atribut umum dari surga ke-12, melainkan aura purba yang lebih kuno, mendalam, dan tampaknya belum disempurnakan. Di antara tarikan napas, seseorang dapat merasakan resonansi halus antara kekuatan di dalam tubuh mereka, terutama kekuatan abadi yang kacau dan garis keturunan naga emas di dalam tubuh Dev. Dev, ini juga tidak mungkin palsu, kan? Ini hanya ilusi. Raja Iblis Awan Merah tidak percaya. Bab 5967, Pergeseran Ruang. Dev melirik sekeliling, dan bintang asal ilusi di dalam ruang asalnya mulai berkilauan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, ini baru yang asli. Sangat bagus. Raja Iblis Awan Merah menarik napas dalam-dalam. Memang ada dunia tersembunyi di dalam mata kembali ke ketiadaan ini. Namun, terlalu sunyi, sangat mencekam. Dev memiliki sentimen yang sama. Meskipun pemandangannya indah, selalu terasa kurang vitalitas yang sesungguhnya. Rusa dan bangau memiliki mata yang agak kusam dan gerakan mereka tampak mengikuti lintasan yang tetap. Selain itu, ia dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa ada medan yang sangat halus namun luas di dunia ini, mirip dengan susunan atau batasan, tetapi lebih seperti hukum-hukum yang melekat pada dunia ini sendiri. Dia mengeluarkan jimat penuntun itu lagi. Pada saat ini, jimat penuntun itu tidak lagi menunjuk ke arah tertentu, tetapi terasa sedikit hangat, dan cahaya rune berkedip-kedip, seolah-olah beresonansi dengan suatu keberadaan di tempat ini. Gua itu pasti berada jauh di dalam surga ini. Hati-hati, tempat ini jelas tidak sederhana. Dev menyimpan jimat penuntun, menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya, dan memimpin jalan menyusuri aliran sungai menuju kedalaman. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari dekat, indera iblisnya sangat terfokus, menyelidiki kemungkinan bahaya apapun. Perjalanan terasa tenang dan damai di bagian awal jalan. Terlepas dari kenyataan bahwa lingkungannya terlalu sempurna dan tampak agak tidak nyata, tidak ada hal yang aneh. Dev bahkan dengan cermat mengumpulkan beberapa ramuan kuno dan spiritual di sepanjang perjalanan. Saat mereka melewati hutan bambu lebat dengan dedaunan sehijau giok, Dev dan Raja Iblis Awan Merah berhenti. Beberapa saat yang lalu, orang-orang dari Sekte Yukuan juga diserang di tempat ini. Namun, itu hanyalah ilusi, bukan mata reruntuhan yang sebenarnya. Namun, ketika mereka tiba di sini, keduanya masih merasa agak gelisah. Dev, menurutmu kita juga akan diserang di sini? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Mungkin tidak, lagi pula, ini bukan ilusi, ini adalah mata reruntuhan yang sebenarnya, jika... Boom! Sebelum Dev selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Hutan bambu telah lenyap, dan bukit-bukit hijau serta perairan jernih telah memudar.
Sebaliknya, yang ada hanyalah langit berbintang tak berujung, dan di bawah kakimu terbentang tanah meteorit yang dingin dan keras. Suasana di sekitarnya sangat sunyi, hanya bintang-bintang di kejauhan yang berkelap-kelip dan di dekatnya berhamburan pecahan bintang dan debu dengan berbagai ukuran. Sebuah ilusi. Raja Iblis Awan Merah terkejut. Dia mengayunkan cakarnya, dan hembusan cakar yang tajam menghancurkan sebuah meteorit kecil yang melayang di dekatnya, dengan sensasi sentuhan yang sangat nyata. Ini bukan sepenuhnya ilusi. Dev mengerutkan kening. Dia merasa bahwa hubungannya dengan dunia luar telah sangat melemah, dan aliran kekuatan di dalam tubuhnya menjadi lambat. Ini perpindahan spasial, atau penekanan domain. Kita telah ditarik ke ruang uji coba khusus. Dev yakin bahwa ini adalah ruang nyata, bukan ilusi. Lagi pula, Dev memiliki asal-usul ilusi, dan jika itu ilusi, dia pasti sudah menyadarinya. Perubahan lingkungan yang tiba-tiba itu hanya dapat dijelaskan oleh satu hal, mereka ditarik ke ruang lain oleh suatu kekuatan. Mungkin ruang ini tumpang tindih dengan mata reruntuhan. Dalam pandangan mereka, seolah-olah ruang mata reruntuhan runtuh, menampakkan ruang lain. Begitu Dev selesai berbicara, cahaya bintang berkumpul di langit di depannya, menyatu menjadi tiga sosok yang buram. Sosok-sosok itu secara bertahap menjadi lebih jelas, memperlihatkan tiga sosok yang mengenakan pakaian linen sederhana, dengan rambut mereka diikat sanggul tinggi, wajah mereka buram tetapi aura mereka luas dan tak terbatas. Mereka tidak membawa senjata, hanya berdiri di sana dengan tenang, namun mereka tampak menyatu dengan seluruh langit berbintang, memancarkan rasa penindasan yang mencekik. Sekilas tentang seorang kultivator Ki kuno, atau manifestasi dari sebuah pembatasan. Dev merasakan merinding di punggungnya. Meskipun intensitas energi ketiga sosok ini tampaknya tidak melebihi alam dewa abadi, esensi kekuatan mereka dan cara mereka menggunakannya memancarkan aura menakutkan yang mengingatkan pada kesederhanaan. Sosok di tengah perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Dev, dan suara yang agung namun acuh tak acuh bergema langsung di benak keduanya. Para kultivator masa depan yang ingin memasuki tempat tinggal gua kami harus melewati 3 ujian. Ini adalah ujian pertama, yang akan menilai pengendalian kekuatan, dan kemampuan beradaptasi Anda. Jika Anda mampu merusak citra kami atau bertahan selama sebatang dupa terbakar, Anda bisa lulus. Bahkan sebelum kata-kata selesai diucapkan, ketiga sosok itu bergerak secara bersamaan. Tidak ada cahaya magis yang menyilaukan, tidak ada momentum yang mengguncang bumi. Sosok di sebelah kiri melangkah maju, meteorit di bawah kakinya diam-diam berubah menjadi debu, dan seluruh tubuhnya melesat lurus ke arah Raja Iblis Awan Merah seperti bola meriam. Sebuah pukulan dilayangkan. Kekuatan pukulan itu dipadatkan hingga ekstrim, menekan udara hingga membentuk gelombang kejut putih yang terlihat, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergelombang. Sosok di sebelah kanan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda hormat, dan cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi cambuk panjang yang berkilauan. Ujung cambuk itu sedikit bergetar, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, mengarah ke Dev. Lintasannya tidak dapat diprediksi dan mengandung kesan ruang yang terbatas. Sosok di tengah adalah yang paling aneh. Dia tidak menyerang secara langsung, melainkan duduk bersila dan membentuk segel tangan yang aneh dengan kedua tangannya. Seketika itu juga, Dev dan Raja Iblis Awan Merah merasakan gravitasi langit berbintang di sekitarnya meningkat puluhan kali lipat. Selain itu, arah gravitasi terus berubah, terkadang menarik ke bawah dan terkadang menarik ke kiri, yang sangat aneh dan sangat mengganggu keseimbangan dan kekuatan mereka. Sungguh metode yang aneh. Deru Raja Iblis Awan Merah, tubuh iblisnya membesar saat ia bersiap menghadapi pukulan kuno yang datang menghampirinya. Boom! Tinju dan cakar mereka berbenturan, menghasilkan suara tumpul dan menggelegar. Raja Iblis Awan Merah itu terpaksa mundur 3 langkah akibat gelombang kejut dari pukulannya, meninggalkan beberapa bekas berdarah di lengan iblisnya. Desis! Itu kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatannya sangat dahsyat. Di sisi lain, Dev menggunakan pedang pembunuh naga, energi pedangnya melonjak saat dia mencoba memutus cambuk cahaya bintang. Namun, cambuk itu luar biasa lincah, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, melilit tubuhnya alih-alih menyerang langsung. Cambuk itu terus-menerus membelokkan dan mengarahkan kekuatannya, membuat Dev merasa frustrasi karena memiliki kekuatan tetapi tidak tahu harus menggunakannya di mana. Pada saat yang sama, gravitasi yang tak terduga menyebabkan dia terhuyung-huyung, dan gerakan pedangnya sering meleset. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kilatan tajam muncul di mata Dev. Dia menyadari bahwa metode serangan dari ketiga bayangan yang masih tersisa ini sama sekali berbeda dari cara para kultivator zaman sekarang melepaskan dan mengubah bentuk energi mereka. Hal ini lebih menekankan pada konsentrasi dan penerapan esensi kekuatan serta pengendalian lingkungan. Karena kamu sedang menguji kontrolmu, coba juga kontrolku. Dev menarik napas dalam-dalam, tidak lagi mengejar keanggunan dan kekuatan gerakan pedang, melainkan memfokuskan pikirannya pada tubuhnya. Di dalam dantiannya, cahaya bintang-bintang purba mengalir, dan dia berusaha untuk memobilisasi keempat kekuatan yang awalnya menyatu, bukan hanya dengan menumpuknya, tetapi dengan mencari titik resonansi mereka. Bersambung.